Kemenak Jember membuat baliho Pak ya terkait kedatangan Paus. Pak dikandung maksud apa sejatinya Pak? Jadi baliho yang dimaksud ini adalah yang pertama adalah memberi penghormatan secara khusus terutama Kementerian Agama untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jadi tujuannya adalah yang terutama adalah memberi penghormatan yang setingginya atas kedatangan dari Bapak Paus ini. Pak, nampaknya juga ada misi-misi khusus Pak kedatangan beliau ke Indonesia Pak ini barangkali. Misi yang dibawa Paus ke Indonesia itu yang pertama masalah perdamaian. Perdamaian ini juga menjadi isu yang utama untuk menyerukan perdamaian di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah misi masalah hak asasi manusia. Yang ketiga adalah masalah lingkungan hidup. Jadi misi yang hak asasi manusia termasuk kebebasan berkeyakinan dan terutama juga masalah kemanusiaan yang itu ya. Masalah kemanusiaan itu keperbiaan gereja kepada mereka yang miskin, lemah, menderita, tersingkir, terutama juga yang difabel. Itu yang menjadi perhatian secara khusus dari Bapak Paus. Nanti berapa lama tinggal di Indonesia? Di Indonesia kurang lebih 3 sampai 6 September. Nampaknya juga ada misa khusus pada Ya. Jadi yang pertama nanti ada kunjungan kenegaraan jelas di Istana Negara, kemudian juga ada kunjungan di Istiqlal nanti, dan yang terutama ini adalah ada perayaan misa atau ibadah di GBK itu yang dihadiri oleh seluruh umat Katolik yang ada di Indonesia ini. ya. Dampak dari kedatangannya ke Indonesia ke daerah-daerah itu bisa dijelaskan? Bagi umat barangkali Pak. Terutama bagi umat Katolik, karena ini Paus itu adalah pemimpin umat Katolik sedunia, tentu kedatangan di Indonesia sangat berarti sekali dan memberi pengaruh secara positif. Ya, kalau positif artinya positif bagi intern umat Katolik, semakin menguatkan imannya, sehingga iman itu bisa diwujudkan dalam perbuatan. Dan perbuatannya itu apa? Ya gereja tentu berpihak kepada mereka yang lemah, miskin, menderita, tersingkir, dan difabel. Itu yang menjadi perhatian dari gereja. Dan dampak yang lebih kuat lagi yaitu tentang masalah keimanan. Kita semakin mengimani akan ajaran-ajaran dari Paus kita, karena Paus adalah pemimpin gereja Katolik sedunia. Ini mana? Jadi Kemenak Jember membuat baliho Pak ya terkait kedatangan Paus. Pak dikandung maksud apa sejatinya Pak? Jadi baliho yang dimaksud ini adalah yang pertama adalah memberi penghormatan secara khusus terutama Kementerian Agama untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jadi tujuannya adalah yang terutama adalah memberi penghormatan yang setingginya atas kedatangan dari Bapak Paus ini. Pak, nampaknya juga ada misi-misi khusus Pak kedatangan beliau ke Indonesia Pak ini barangkali. Misi yang dibawa Paus ke Indonesia itu yang pertama masalah perdamaian. Perdamaian ini juga menjadi isu yang utama untuk menyerukan perdamaian di seluruh dunia.
Dan yang kedua adalah misi masalah hak asasi manusia. Yang ketiga adalah masalah lingkungan hidup. Jadi misi yang hak asasi manusia termasuk kebebasan berkeyakinan dan terutama juga masalah kemanusiaan yang gitu ya. Masalah kemanusiaan itu keperbiaan gereja kepada mereka yang miskin, lemah, menderita, tersingkir, terutama juga yang difabel. Itu yang menjadi perhatian secara khusus dari Bapak Paus. Nanti berapa lama tinggal di Indonesia? Di Indonesia kurang lebih 3 sampai 6 September. Nampaknya juga ada misa khusus pada Ya. Jadi yang pertama nanti ada kunjungan kenegaraan jelas di Istana Negara, kemudian juga ada kunjungan di Istiqlal nanti, dan yang terutama ini adalah ada perayaan misa atau ibadah di GBK itu yang dihadiri oleh seluruh umat Katolik yang ada di Indonesia ini. ya. dampak dari kedatangannya ke Indonesia ke daerah-daerah itu bisa dijelaskan? Bagi umat barangkali Pak. Terutama bagi umat Katolik, karena ini Paus itu adalah pemimpin umat Katolik sedunia, tentu kedatangan di Indonesia sangat berarti sekali dan memberi pengaruh secara positif. Ya, kalau positif artinya positif bagi intern umat Katolik, semakin menguatkan imannya, sehingga iman itu bisa diwujudkan dalam perbuatan. Dan perbuatannya itu apa? Ya gereja tentu berpihak kepada mereka yang lemah, miskin, menderita, tersingkir, dan difabel. Itu yang menjadi perhatian dari gereja. Dan dampak yang lebih kuat lagi yaitu tentang masalah keimanan. Kita semakin mengimani akan ajaran-ajaran dari Paus kita, karena Paus adalah pemimpin Gereja Katolik sedunia. Jadi